Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khadim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil adim. Sahabat sang mediator yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kami bisa membuka channel YouTube kanal pembagian waris. Sebagai praktisi hukum, baik sebagai advokat, saya praktek advokat mulai Juni tahun 2007. Jadi saya merupakan advokat pertama yang diangkat oleh Pradi berdasarkan Undang-Undang Advokat tahun 2003. Sebagai mediator juga saya sudah menjalani profesi mediator. Juga saya pernah menjadi dosen atau pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA. Dari sekian yang saya alami, saya berpraktek, hampir 65% perkara-perkara yang saya tangani itu adalah tentang perkara-perkara terkait dengan pembagian harta waris. Dan dari 65% perkara tentang pembagian waris itu tadi, hampir sekitar 70%. Dari 60% perkara waris, 65% perkara waris yang saya tangani, sekitar 70%-nya adalah merupakan sengketa pembagian waris. Jadi sahabat mediator, di dalam pelaksanaan pembagian waris ini terdapat dua macam karakter perkara. Yang pertama adalah sengketa pembagian waris. Sengketa pembagian waris ini terjadi apabila satu atau salah satu di antara para ahli waris itu tidak sepakat untuk melaksanakan pembagian secara damai, yaitu menjadi sengketa. Kemudian penyelesaiannya harus melalui gugatan di pengadilan. Yang kedua, karakter kedua tentang pembagian waris ini adalah pembagian waris secara damai. Artinya para pihak ini sudah sepakat untuk melaksanakan pembagian secara kekeluargaan secara damai. Lah itu dibutuhkan penetapan ahli waris ke pengadilan, yang seluruh ahli waris itu nanti posisinya sebagai para pemohon. Jadi tidak ada penggugat dan tergugat, tapi semuanya para pemohon, karena pada prinsipnya semua ahli waris telah sepakat berdamai untuk melaksanakan pembagian waris itu. Dari sengketa waris yang terjadi itu, pada dasarnya banyak disebabkan karena kurang pemahaman terhadap hukum waris. Padahal hukum waris itu sudah jelas, dan jika terjadi sengketa, baik nanti di pengadilan tingkat pertama sampai kepada Mahkamah Agung, kasasi maupun peninjauan kembali, hukumnya ya tetap itu. Sehingga ketika sebenarnya kita semua para pihak yang bersengketa itu memahami betul tentang hukum waris, maka tentu tidak mungkin mereka memilih jalan untuk bersengketa, tetapi tentu mereka akan memilih jalan untuk perdamaian. Karena sengketa pembagian waris itu
sangat merugikan semua pihak, baik penggugat maupun tergugat. Dalam gugatan sengketa pembagian waris memakan waktu yang sangat panjang. Kalau sampai gugatan pertama di pengadilan pertama sampai ke tingkat kasasi, mungkin sampai bisa bertahun-tahun. Belum lagi nanti harus butuh eksekusi dan sebagainya. Nah, tetapi beda halnya kalau para pihak sudah bersepakat untuk melaksanakan pembagian secara kekeluargaan, maka ini tentu akan sangat cepat dan biaya murah. Awal dari sengketa pembagian waris biasanya karena kurang pengetahuannya tentang hukum waris, tetapi mendengar isu-isu katanya jarine dan sebagainya, padahal itu yang tidak ada dasar hukumnya. Sebetulnya sengketa pembagian waris itu banyak bisa dikendalikan oleh sahabat-sahabat yang menduduki jabatan sebagai kepala desa atau lurah, karena biasanya sengketa pembagian waris yang diajukan gugatan ke pengadilan itu pasti awalnya dimulai mereka bersengketa atau mereka berselisih pendapat di tingkat bawah, biasanya ditengahi atau dimediasi oleh kepala desa atau lurah. Ketika mereka bisa, sahabat-sahabat kepala desa maupun lurah itu bisa memahamkan, memberikan pengertian tentang hukumnya, tentang pembagian waris itu, kemungkinan besar mereka akan bersedia untuk berdamai dan melaksanakan pembagian secara kekeluargaan. Tetapi ketika sahabat-sahabat, baik kepala desa maupun lurah atau mungkin teman-teman sahabat-sahabat yang berada di posisi sebagai tokoh atau orang-orang yang bisa dimintai pendapat di lingkungan masyarakat, bisa memberikan penjelasan pengertian tentang hukum waris, tentu mereka akan memilih jalan perdamaian, tidak bersengketa. Untuk itulah maka kami melahirkan kanal pembagian waris ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk edukasi, khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada semua. Mudah-mudahan kanal pembagian waris ini bermanfaat untuk edukasi, khususnya bagi saya pribadi, juga bagi sahabat mediator semuanya. Ke depan akan kami upload konten-konten yang terkait dengan teknis atau hukum atau kaidah pembagian waris ini. Sekian pengantar yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan kanal pembagian waris ini. Semoga semuanya ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.